kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan keberkahan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Roberto Aldino. Saya dari CV Aldino, bergerak di bidang kosmetik, khususnya di dekoratif. Jadi saya mengawali usaha saya ini pada tahun 2017. Awalnya saya usaha ini adalah dengan maklon. Nah, ketika saya mau maklon pun ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena adanya peraturan MOQ atau minimal order quantity dari perusahaan yang saya ingin maklon. Karena keterbatasan modal, akhirnya saya bermusyawarah dengan perusahaan tersebut bahwa saya order dengan kuantiti yang dibatasi oleh mereka, tetapi continue setiap bulannya. Dalam arti saya tidak bisa memenuhi MOQ yang mereka tetapkan, tetapi saya cicil setiap bulannya. Nah, di situ kami betul-betul kerja keras. Kami memasarkan produk kami dari mulai offline, dari mulai online seperti marketplace dan lain sebagainya. Bahkan saya yang turun sendiri langsung ke lapangan ketika saya memasarkan produk saya door to door. Saya datang dari pintu ke pintu menawarkan langsung kepada konsumen saya. Dan alhamdulillah teman-teman, dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan saja saya sudah bisa menghasilkan sesuatu yang alhamdulillah patut saya syukuri. Dan akhirnya pada 1 tahun 6 bulan tersebut saya berniat untuk mendirikan pabrik kosmetik sendiri. Dan alhamdulillah saya sudah bisa mendirikan pabrik kosmetik sendiri dalam 1 tahun 6 bulan. Dan saya terpacu ingin seperti salah satu pabrik kosmetik ternama di Indonesia, yaitu Wardah. Ya, sambil tetap menjadi pemain maklon kosmetik, pada tahun 2018 saya beranikan diri datang langsung ke Badan POM Jalan Percetakan Negara. Karena dengan tekad kuat saya pada tahun 2019 saya menginginkan memiliki pabrik sendiri. Dan pada akhirnya saya datang ke gedung C bagian persetujuan denah. Dan di sana saya sangat terkejut dan tercengang. Ternyata mendirikan sebuah industri kosmetik memiliki peraturan yang sangat rumit dan sangat membingungkan. Dan saya pun bingung harus memulainya dari mana. Dan pada akhirnya saya mencari di Google bahwa bagaimana cara mengurus perizinan industri kosmetik. Teman-teman teringat bagaimana kepengurusan proses waktu saya pulang pergi ke Badan POM. Dan pada akhirnya setelah saya sering sekali pulang pergi ke Badan POM untuk menanyakan hal apa yang harus pertama kali saya urus, dan saya mendapatkan bahwa hal yang pertama kali saya harus urus adalah izin dari Pemda setempat. Dan pada akhirnya saya langsung pergi ke DPM PTSP Kabupaten. Lalu saya mengurus IPPT, izin peruntukan penggunaan tanah. Banyak sekali yang tidak bisa lolos dari IPPT ini, izin peruntukan penggunaan tanah, karena setiap daerah itu mengharuskan apabila ingin mendirikan industri, khususnya industri kosmetik, harus berada di kawasan industri. Sedangkan kami sebagai UMKM dengan keterbatasan modal, sebagai contoh, lahan di kawasan industri per kaplingnya itu minimal 1000 meter. Dan akhirnya saya menemui langsung kepala Disperikdag dan saya menjelaskan bahwa kami ini adalah anak negeri yang mempunyai produk dalam negeri sendiri, yang ingin berkompetisi di negeri sendiri. Dan saya menjelaskan alur produksi kami, karena bahwa kami adalah UMKM dengan keterbatasan modal dan ingin mendirikan sebuah industri kosmetik. Lalu saya jelaskan kepada beliau bahwa kami ini ketika kami
berproduksi, kami memiliki pengelolaan limbah yang baik, dan kami berindustri dalam skala yang kecil. Dan alhamdulillah, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala Disperindak tersebut memberikan kebijakan bahwa beliau memberikan izin kepada kami mendirikan pabrik kosmetik dengan syarat pengelolaan limbah yang baik. Dan alhamdulillah juga pada tahun 2020 atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diizinkan untuk bisa membeli sebidang tanah di lokasi industri. Dan insya Allah pada tahun 2022 kita akan membangun pabrik kedua di daerah kawasan industri yang saat ini sudah perizinannya mencapai persetujuan daerah. Dan untuk teman-teman yang sedang berusaha dan yang akan berusaha di bidang kosmetik, pada tahun 2018 pelayanan Badan POM tidaklah sebaik seperti sekarang. Dan yang paling tercepat menurut saya kepengurusan di Badan POM adalah notifikasi kosmetik. Karena setelah pembayaran PNBP kita masuk, tinggal tunggu 14 hari kerja. Jika tidak ada kendala, maka nomor notifikasi kita sudah keluar. Dan saya sangat berharap sebagai pelaku UMKM yang langsung terjun di bidang kosmetik ini, bahwa Badan POM agar memikirkan bagaimana caranya untuk khususnya pelaku UMKM ini, dokumen CPKB-nya itu dibuat sebagaimana kepengurusan notifikasi kosmetik. Saya ingin membagikan buat teman-teman tips dalam membangun industri kosmetik. Ada dua hal menurut saya yang sangat penting, poin-poin ini yang harus teman-teman ingat. Yang pertama adalah harus memiliki tekad yang kuat. Karena jika teman-teman hanya memiliki produk yang bagus, pemasaran yang bagus, tetapi teman-teman tidak memiliki tekad yang kuat dalam membangun industri kosmetik ini, menurut saya tidak akan bisa. Karena saya banyak sudah terjun di bidang bisnis termasuk properti. Dan menurut saya hal yang paling rumit perizinannya adalah membangun industri kosmetik ini. Karena harus banyak melibatkan banyak sekali berbagai macam instansi pemerintahan. Dan poin nomor 2-nya adalah yang harus teman-teman ingat, harus banyak bertanya. Jika teman-teman bingung memulai dari mana, teman-teman datang ke Badan POM bertanya. Jika teman-teman masih belum mengerti, datang lagi dan bertanya lagi. Terus sampai teman-teman mengerti bahwa teman-teman harus memulai dari mana.